bagaimana membuat keluarga itu jadi tenang. Jadi menerima kondisi yang ada. Kita sendiri yang jadi kepala keluarga. Para suami yang mungkin beban dia berat sekali. Yang dalam benak dia istri, anak-anaknya, belum lagi orang tua dia. Sedangkan yang selama ini dia biasa mengasih, gak bisa ngasih lagi. Dan itu bukan kesalahanmu. Agar kita mampu bertahan. Maka antum lihat para nabi. Ada para nabi yang diuji sama istrinya yang jahat. Istrinya jahat. Belum lagi nih nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Perjuangan beliau menyampaikan dakwah di luar rumahnya. Mendapatkan penentangan yang begitu dahsyatnya. Di rumah punya istri kayak gitu. Gimana antum sekarang? Salah satu direksi umpamanya yang berada di kala grup ya ruwet mikirin. Kondisi sekarang penjualan nggak ada ya. Kalaupun ada tinggal sedikit. Sedangkan pengeluaran terus seperti biasa. Sampai rumah istri ngomel-ngomel ya. Ini itu nuntut ini itu. Anak-anak juga seperti itu. Masya Allah. Antum perlu kesabaran ekstra. Antum lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin kebanyakan orang ketika berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka akan memandang, oh beliau itu berdakwah 950 tahun. Sabar banget beliau. Tapi ada kesabaran ekstra Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau harus bersabar menghadapi bininya, menghadapi anaknya sendiri. Subhanallah jemaah. Kalau kita dizalimin oleh orang jauh, kalau yang mengganggu kita, yang menyakitin kita, itu orang Yahudi, orang Nasrani, umpamanya orang luar Indonesia, buat kita aman. Tapi kalau yang menyakitin kita itu teman tidur kita, anak-anak kita, Masya Allah. Dan kondisi pandemik sekarang nih, ini yang terjadi. Ketika mereka, para kepala keluarga, yang gak bisa lagi seperti dahulu. Terus bagaimana untuk menguatkan mereka? Lihat istrinya Fir'aun. Bagaimana sabarnya dia menghadapi suami. Ada suami yang harus sabar menghadapi istri, ada istri yang harus sabar menghadapi suami. Berjuang. Nah, agar menciptakan keluarga yang menerima kondisi sekarang, yang tabah, maka kepala keluarga harus sering-sering mengingatkan nikmat Allah. Atau dimulai dulu kepala keluarganya ini bersabar enggak? Nerima enggak kondisi yang ada? Kalau kepala keluarganya ternyata dia orang yang suka berkeluh kesah ya. Yang tatkala dia mendapatkan masalah, musibah di kantornya, dia malah sampai rumah membesarkan masalah yang ada, maka jangan harap antum akan mendapatkan keluarga yang tenang dan tabah. Karena selama ini engkau sudah ngajarin dia untuk berkeluh kesah. Tugas para suami sekarang, Anda bicara kepada kepala rumah tangga. Engkau harus kuat. Ustadz, musibahnya besar, musibahnya kecil. Ustadz, dipotong gaji, di PHK, kecil. Tinggal bagaimana antum memandang musibah tersebut dari sudut yang mana. Di surat Ar-Rahman, Allah mengulang-ulangi mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana Allah lagi yang kalian dustakan. Jamaah, musibah itu sedikit dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Waktunya pun sebentar dibanding masa kita bersenang-senang. Coba antum lihat. Baru berapa bulan negeri kita
digempur oleh pasukan COVID-19. Baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Anggap setahun. Tapi ternyata kita lebih lama senangnya. Maka ketika antum punya masalah, yang kerja 10 tahun mungkin, di dalam kala grup, kemudian tahun ini mungkin mengalami beberapa permasalahan dia lihat, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, lakal hamdu kullu. Sehingga pulang ke rumahnya, dia sampaikan kebahagiaan suami. Menerima kondisi yang ada. Kalau itu yang terjadi, istri antum insya Allah akan menerima.